Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau terus memberkati hidup kami dengan firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan karena kami percaya ketika firman itu datang di dalam kehidupan kami dan kami menerimanya, maka kami sementara menerima satu kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu saat ini kami semua siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Berkatilah kami semua, beri hikmat, beri kemampuan lewat kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mengerti apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan. Amin. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatu baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita mendengar, melakukan apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa apapun keadaan kita, apapun situasi yang kita alami sekarang ini, saya ingin katakan kepada saudara, percayalah Allah itu sanggup mengubah seluruh kehidupan kita. Kalau mungkin keadaan saudara hari ini kurang baik, keadaan saudara kurang menguntungkan, saya katakan bagi saudara, jangan pernah kau berputus asa dengan keadaanmu. Karena Allah sanggup untuk mengubah seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah karena Dia tidak pernah merancang hidup saudara dan saya untuk ada di dalam masalah. Dia tidak merancang hidup saudara dan saya untuk berada di dalam situasi-situasi yang sulit. Tetapi Ia merancang hidup saudara dan saya untuk hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, oleh karena itu, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, buruk sekalipun, tetapi saya katakan itu tidak bisa membuat atau mengubah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Yesaya menyampaikan kepada umat Tuhan agar mereka mau hidup seperti apa yang diinginkan Tuhan. Yesaya mengingatkan mereka kalau Tuhan sendirilah yang berfirman kepada mereka bahwa Ia sanggup untuk mengubah seluruh kehidupan mereka. Kita tahu kitab Yesaya, ketika Nabi Yesaya ini mengatakan pesan-pesan Tuhan, umat pada saat itu ada di dalam kondisi di tanah pembuangan. Nah, kondisi inilah yang dialami oleh umat, sehingga dalam kondisi yang susah, yang sulit, membuat umat ini lalu berkata-kata, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan menolong mereka? Ataukah Tuhan membiarkan mereka untuk binasa? Nah, di tengah-tengah situasi inilah Tuhan datang berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, menyampaikan kalau Ia adalah Allah yang sanggup untuk mengubah seluruh kehidupan umatnya menjadi baru. Menjadi baru itu berarti bahwa apa yang mereka alami itu mampu diubah oleh Tuhan menjadi satu kehidupan yang lebih baik, dan lebih baik. Nah, oleh karena itu saudara, kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan saat ini, beberapa hal yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya melalui Nabi Yesaya, dan itu menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Kalau kita dapat hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, artinya kalau Dia berkata Dia ingin mengubah hidup kita dan perubahan itu dapat kita alami dalam hidup kita, hal yang harus saudara dan saya perhatikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bagian kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan saat itu. Dalam ayatnya yang ke-18, yang pertama, mereka tidak boleh hidup ingat akan
hal-hal lama mereka. Artinya mereka harus bisa move on dari masa lama mereka. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara dan saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau saudara mau hidup saudara berubah, saudara mau Allah menjamah hidup saudara, saudara mau janji-janjinya itu berlaku dalam hidup saudara, belajar untuk melakukan seperti apa kata firman Tuhan. Saudara harus bisa move on dari masa lalu saudara. Apa yang dulu ada, maksud saya di sini apa yang saudara alami di masa lalu saudara, itu mungkin buruk, itu mungkin membuat engkau tidak berkemenangan. Tapi belajar lewat apa kata firman Tuhan, masa lalu tidak boleh diingat. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa memori kita itu selalu ada di pikiran kita. Nah, oleh karena itu kita harus bisa untuk menyelamatkan pikiran kita. Dengan cara apa? Pikiran kita harus ditransformasi. Baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, transformasi pikiran hanya bisa terjadi dengan mendengar akan kata firman Tuhan. Dikatakan Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwa kita perlu diselamatkan. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kemauan, imajinasi, memori, itulah jiwa kita. Itu harus ditransformasi. Cara berpikir kita harus ditransformasi. Yang bisa mengubah cara berpikir kita hanyalah firman Tuhan, bukan yang lain. Nah, oleh karena itu, kalau saudara dan saya suka terima firman Tuhan, masukkan ke dalam hidup kita, hidup seperti apa kata firman Tuhan, kita biarkan firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus, maka saya percaya firman itu akan mentransformasi pikiran kita. Dan kalau pikiran kita ditransformasi, maka kita tidak dapat lagi hidup mengingat-ingat masa lalu kita, tapi kita bisa move on dari masa lalu kita. Yang kedua, yang dikatakan Tuhan bagi umatnya melalui Nabi Yesaya, mereka tidak boleh mengingat hal-hal dari zaman purbakala. Artinya, ini tidak mengatakan bahwa hal-hal purbakala tentang apa yang mereka alami di zaman-zaman dahulu, tetapi yang dimaksudkan dengan tidak mengingat zaman purbakala di sini adalah, saudara, mereka tidak boleh membanggakan apa yang mereka capai di masa lalu. Nah, inilah yang membuat sehingga ketika mereka tidak membanggakan apa yang mereka sementara alami dulu di masa yang lalu itu, itulah yang membuat sehingga Tuhan mudah bekerja dalam hidup mereka. Sehingga membuat hidup mereka itu menjadi baru. Sama halnya saudara dan saya. Mungkin dulu kita punya kehidupan masa lalu yang mungkin kita masa lalu jaya, mungkin masa lalu kita banyak uang, masa lalu kita itu kita happy-happy, tetapi tanpa kita sadari masa lalu yang kita jaya dan sebagainya itu bukan masa lalu yang membuat hidup kita itu akurat sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita tidak perlu membanggakan masa-masa lalu yang tidak akurat kepada Tuhan, tetapi Dia mau kita harus bisa melihat apa yang Dia siapkan bagi kita. Dan ketika kita tidak membanggakan masa lalu kita, maka saudara, Tuhan sanggup mengubah masa depan kita yang baru. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk bagaimana kita hidup seperti apa kata firman Tuhan. Karena ini Tuhan yang mengatakan sendiri melalui Nabi Yesaya. Ini bukan Nabi Yesaya yang berkata, tapi Tuhan yang berkata melalui Nabi Yesaya. Nah, kalau Tuhan yang berkata, firman-Nya itu ya dan amin bagi kehidupan saudara dan saya. Dan kalau firman-Nya itu ya dan amin bagi kita, maka apa yang kita dengar, kita ambil itu menjadi kebenaran dalam hidup kita, maka firman-Nya akan berlaku dalam hidup kita. Saudara, kita hari ini berada di dalam masa-masa perayaan Adventus, dan beberapa hari lagi kita akan masuk dalam perayaan Natal. Kita bersyukur di masa-masa Adventus ini firman Tuhan terus berbicara kuat dalam hidup kita.
mengajak kita bagaimana kita merenungkan hidup kita, apakah kehidupan kita sudah bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga masa baru yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya, itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Karena dia katakan dia sendiri hendak membuat masa atau segala sesuatu baru dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk bangun hidup kita dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang Kau berikan bagi kami di hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang berfirman, maka firman-Mu itu pasti ya dan amin dan jadi di dalam kehidupan kami yang menerimanya dan mengambil itu menjadi kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, kalau Engkau berkata Engkau sanggup untuk mengubah hari-hari kami menjadi baru, maka kami percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami alami sekarang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubah segala kehidupan kami semua menjadi kehidupan yang baru. Terima kasih banyak Bapa, ajarilah kami untuk kami belajar tidak mengingat-ingat masa lalu kami, dan juga kami belajar untuk tidak membanggakan apa yang pernah kami alami di masa purba kala lalu atau masa lalu kami, tetapi biarlah kami terus mau memandang kepada firman Tuhan, karena kami percaya kalau Allah berfirman maka itu pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar kami mau membawa hidup kami untuk terus dibangun oleh Tuhan, untuk terus hidup dekat, percaya kepada Tuhan, dan hidup bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.